Ini poin penting yang saya dapat dari almarhum ibu. Mengerjakan sesuatu itu harus ikhlas. Jangan sampai ada kata terpaksa. Kenapa? Karena kalau ada kata terpaksa, satu hasilnya nggak maksimal, yang kedua kita nggak dapet apa-apa. Gitu. Hal yang simpel aja. Lu bantuin mama nyapu halaman. Saya ngerjain sambil ngomel-ngomel tuh. Oh gitu. Langsung diambil sama ibu. Nggak usah dikerjain. Kalau sambil marah-marah. Pertama, halamannya jadi nggak bersih. Yang kedua nggak dapet apa-apa. Even pahala aja nggak dihitung. Gitu. Selamat datang di AFG Talk Podcast, sebuah podcast yang akan menjadi ruang belajar bagi insan AFG, juga pendengar publik yang ingin selalu lebih baik daripada hari ini. Bersama saya, Arijal Hadian, akan menemani teman-teman semua untuk membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu kecerdasan emosi dalam leadership. Oke, untuk membahas topik ini, bersama kita sudah hadir Direktur Keuangan Indonesia Financial Group, Bapak Heru Handayanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah diajak diskusi. Terima kasih juga, Pak. Sebuah kehormatan yang bisa menghadirkan Bapak di podcast ini, Pak. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih, Pak, terkait emotional intelligence gitu, Pak ya. Kan di berbagai riset itu di World Economic Forum, di Future Jobs-nya itu membahas katanya tuh kecerdasan emosional itu jadi satu skill yang penting banget gitu, Pak. Daripada skill-skills yang mungkin kita pikirkan itu sangat penting sebelumnya, seperti misalnya knowledge terkait misalnya tentang kemampuan financing atau mungkin hal-hal yang kaitannya dengan hard skill gitu, Pak ya. Tapi ternyata emotional intelligence itu masuk ke dalam top 5-nya skills yang sangat dibutuhkan ternyata di masa depan gitu, Pak. Nah, kita akan bicara itu, Pak, karena kan mungkin Bapak ini dari pengalaman Bapak yang sudah cukup banyak, Pak ya, sebagai leaders, tentu kan banyak, Pak ya, menemukan permasalahan dinamik organisasi, Pak ya. Nah, mungkin kita pengen gali itu nih, Pak. Seperti itu. Dan sebelum kita ke intinya, mungkin boleh ceritain dulu nih, Pak, kayak mungkin Bapak background-nya dulu pengalaman organisasi atau pengalaman perusahaan pertama itu seperti apa, dan mungkin ada cerita-cerita seru nih, Pak, terkait emotional intelligence, boleh diceritain, Pak? Oke, ya topiknya cukup berat nih karena nggak ada ilmunya gitu ya, nggak ada teorinya menurut saya gitu ya. Mungkin akan sharing apa yang saya alami ya perjalanan karir. Nah, terkait dengan leadership, berorganisasi itu titik balik saya kalau saya bilang itu terjadi di SMA gitu ya. Saya sekolah normal-normal aja sampai SMP, sampai kelas 1 SMA itu juga anak yang nggak peduli dengan organisasi gitu ya. Even jadi ketua kelas juga nggak mau gitu ya. Nah, titik baliknya ketika kelas 2 itu saya dipaksa oleh kakak. Kebetulan kakak satu SMA yang sama. Di SMA coba deh temen-temen kakak tuh dibilang yang orang-orang OSISnya asik gitu. Nah, saya itu leadership, kalau namanya LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. 1 bulan, 2 minggu di Pudik Serse, di Megamendung. Nah, itu benar-benar merubah apa ya, saya tentang organisasi gitu. Jadi mulai ngomong banyak, mulai berani mengungkapkan pendapat, diskusi di kelas, antar kelas gitu, jadi pengurus OSIS, jadi ketua kelas waktu itu dan lain-lain. Nah, itu terus ke bawah sampai saya kuliah gitu. Saya kuliah di satu lingkungan yang mungkin teman saya dari 250 orang satu angkatan, saya cuma bertiga yang nggak terlalu akrab juga. Tapi karena tadi punya pengalaman berorganisasi dan berteman yang cukup banyak, akhirnya itu nggak jadi halangan gitu ya. Akhirnya punya apa namanya, bukan punya kemampuan, tapi kita bisa beradaptasi, punya teman baru gitu ya, tidak membuat saya minder gitu ya, dan terus ke bawah sampai masuk dunia kerja. Jadi di kuliah pun saya ikut organisasi gitu. Saya kebetulan saya ada satu apa ya, organisasi waktu itu namanya Bursa Mahasiswa. Jadi itu bagaimana mahasiswa itu mengelola toko buku di kampus, dan di situ saya sampai manajer umum, itu top yang paling tinggi lah di situ ya. Kalau sekarang CEO-nya gitu, dulu namanya manajer umum. Dan itu pertama kali juga saya dapat gaji bulanan karena ada profit di situ. Oke.
Di samping selain juga tentunya aktif di kegiatan senat dan lain-lain kemahasiswaan. Sampai terus kemudian masuk dunia kerja, sehingga masuk dunia kerja juga udah nyaman gitu, udah biasa lah. Sudah biasa bertemu orang dan ini yang selalu saya share ke semua orang, dunia kerja itu adalah dunia bergaul. Jadi berteman sama semua orang. Apalagi terus dari awal saya dari lulusan ekonomi gitu ya, masuk dunia kerja alhamdulillah juga dari awal 96 itu juga langsung masuknya ke keuangan. Jadi background saya cukup membantu, tapi yang paling penting di keuangan ini sekali lagi networking, pergaulan gitu ya. Kenapa pergaulan penting? Kenapa itu yang membantu saya selama ini? Gini loh, saya nggak ngebatesin. Waktu saya pertama kali masuk itu saya di operation, treasury and capital market operation. Nah, tapi saya nggak bermain hanya teman-teman di operation. Waktu itu di perusahaan saya tuh operation di lantai 17. Teman-teman bisnis dan direksi di lantai 18. 19 itu di link room dan riset gitu. Tapi saya mainnya ya ke semua lantai gitu. Kebetulan juga banyak teman, jadi kenal teman-teman dan saya tahu dia kerjaannya apa gitu. Dibanding teman-teman yang saya sesama saya masuk anak fresh graduate dan yang baru dari tempat lain masuk ke situ, yang hanya bermain di situ, nggak kemana-mana gitu. Saya berteman sama semua orang tuh, even sama sekretaris-sekretaris saya main gitu, sekretaris direksi gitu, saya main. Jadi saya paling nggak tahu teman-teman di investment banking kerjanya apa sih, ada isu apa sih mereka ngobrol, saya tahu gitu. Saya nggak ngerti, saya nanya gitu. Nah, itu yang membuat tadi akhirnya sedikit banyak ilmu pengetahuan ini perusahaan saya tahu walaupun nggak dalam, tapi sedikit-sedikit saya tahu dan setiap ada isu saya tahu gitu. Nah, ini yang membuat mungkin makanya saya kalau ditanya, "Pak, masuk dunia kerja apa sih?" Udah bergaul gitu, buka diri gitu. Jangan selesai ngerjain kerjaannya sendiri, enggak gitu. Berteman, nah dari berteman akhirnya kelihatan saya dari operation dipindahin ke risk management, dipindahin ke accounting, akhirnya semakin ilmunya semakin banyak gitu, pengalamannya semakin banyak. Jadi dan nggak susah gitu. Ketika saya dari operation dia harus pindah ke risk management, nggak susah. Udah terbiasa Udah gitu, Pak, ya? terbiasa dan teman saya semua. Dia Oh, iya, ngebantuin iya. saya gitu. Pindah ke accounting begitu juga gitu, Pak. Semua support karena semua udah temen gitu. Nah, ini yang apalagi terus makin naik networking itu semakin penting gitu. Itu yang tentunya kalau kita balik lagi ke topik terkait dengan emosional. Nah, tentunya berteman itu, bekerja itu please apa anak sekarang bilang jangan baper. Any problem, any masalah, satu jangan dibawa ke hati, yang kedua jangan mencari siapa salah dulu, tapi cari masalahnya apa, terus coba diselesaikan. Diselesaikan sendiri, tanya atasan, jangan ditinggal gitu. Nah, ini yang mungkin juga pelajaran yang saya terima gini, ini mungkin bekerjalah dengan hati gitu. Nah, ini poin penting yang saya dapat dari almarhum ibu. Mengerjakan sesuatu itu harus ikhlas. Jangan sampai ada kata terpaksa. Kenapa? Karena kalau ada kata terpaksa, satu hasilnya nggak maksimal, yang kedua kita nggak dapet apa-apa, gitu. Hal yang simpel aja, lu bantuin mama nyapu halaman. Saya ngerjain sambil ngomel-ngomel tuh, oh gitu, langsung diambil sama ibu. Nggak usah dikerjain. Kalau sambil marah-marah, pertama halamannya jadi nggak bersih, yang kedua nggak dapet apa-apa, even pahala aja nggak dihitung, gitu. Nah, itu jadi poin penting. Jadi ketika ada masalah dalam kita bekerja, nah, itu mesti ikhlas tuh. Jadi begitu ikhlas any problem, ya udahlah gitu kita terima. Tadi jadi kita nggak baperan Iya. gitu. Ada orang mau marah-marah sama kita karena masalah kerjaan, ya terima aja. Mungkin aja itu salah kita gitu ya. Ada orang nyanjung-nyanjung juga, alah cuman disanjung begitu aja, nggak kita masukin hati juga gitu. Nah, jadi itu akhirnya berteman ikhlas, nggak baperan, udahlah itu simpel kalau saya sih poinnya itu aja. Jadi, ya mungkin kalau teman-teman lihat di AFG kan, ya kayak begitu aja gitu, ada orang mau marah-marah,
ada orang mau bawa problem gitu, problemnya seberat apa, ya saya nggak akan balik marah. Saya akan cerna dan saya akan coba cari solusi tanpa cari siapa yang salah dulu gitu. Nanti itu efek belakangan deh siapa yang salah, tapi problemnya beres dulu dengan tidak baperan gitu. Ya bahasa sekarangnya Iya, iya, gitulah, nggak oke, Pak. baperan Iya, iya. gitu ya. Jadi semua harus jadi teman, semua harus bisa bantuin kita cari solusi. Baik, Tuh. menarik banget, Pak. Nah, Menarik banget teman-teman nih. Mungkin sektor keuangan yang kesannya kan, Pak, kalau saya pribadi yang bukan dari, karirnya nggak di sektor keuangan dari awalnya, Pak, ya, ngelihat kan sektor keuangan tuh justru harusnya bukan emosional, justru malah kayak apa, kemampuan apa, kognitifnya, ilmunya terkait apa, strategi financing bla 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 yang mungkin harus harus kuat ya, Pak. Tapi iya, tadi dari iya, Bapak, ternyata di di sektor finansial justru berteman itu yang paling penting, paling Pak, ya. penting, betul, networking itu Menarik paling banget. penting. Iya, iya. Iya, iya. Jadi gini, mungkin yang membuat kenapa itu jadi faktor utama buat saya, karena memang alhamdulillah memang background saya, keuangan dari sekolah gitu ya, dari kuliah udah di background-nya keuangan. Jadi, saya nggak harus belajar lagi gitu, saya udah punya basic yang kuat. Nah, tinggal bagaimana basic yang kuat itu tadi, dibantu dengan teman-teman, dibantu dengan yang lain. Nah, itu jadi akhirnya kenapa saya bilang, ya yang lain nomor 2 lah, karena saya udah punya gitu. Iya, Nah, iya. yang saya belum punya tadi, networking, pengalaman, temen yang banyak belum punya. Nah, itu yang terus saya gali dan itu yang ternyata mensupport saya gitu ya. Kalau kalau teman-teman bilang saya sampai titik ini, satu keberhasilan atau satu jalan hidup saya, nah sampai titik itu ya itu tadi, Iya. sedikit banyak tadi pergaulan tanpa baper ya. Iya, iya. Jadi setiap ada orang berbuat sesuatu, jangan dendam, jangan emosi, "Udah yang ini cuekin aja," enggak gitu ya, kita lihat masalahnya dulu. Nah, yang mungkin satu titik lemah saya adalah kadang-kadang impulsif, masih suka impulsif gitu ya. Ketika ada orang lapor ada satu masalah, nah itu kadang-kadang ini jeleknya ya, yang masih saya coba belajar kadang-kadang impulsif. Jadi artinya gini, "Ini harus segera dibenerin, Iya. ayo langsung begini." Nah itu yang jadi nggak nangkep problem secara dalam tuh apa. Nah itu yang masih suka kejadian, tapi nanti biasanya setelah hasil di meeting itu saya impulsif, saya nanti duduk-duduk kayaknya ada yang salah apa ya, oh yang ini musti dikoreksi, oh yang ini nggak begini gitu. Nah itu tadi, apa saya telepon orangnya lagi, saya koreksi, tadi nggak begitu ya, sebaiknya kita gini-gini gitu, atau by WA atau yang lain gitu. Nah itu yang kita musti hati-hati. Iya, Pak. Once ada problem, impulsif gitu. Nah ini yang juga harusnya tenang dulu, dengerin semua orang gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita masih agak Iya, agak karena teman tadi kan gitu, ada teman laporan, kita langsung impulsif nih, harus bantuin dia, harus pecahin problem segera. Nah ini yang titik lemahnya mungkin di situ. iya. Menarik sih, Pak. Jadi tadi selain kita perlu apa, terbuka gitu, Pak, ya, Mhm, terkait apa, networking juga jangan baperan. dan Dan peran. tantangannya kemudian nanti biasanya itu, Pak, ya, apa, mengelola impulsivitas kita yang Iya reaktif, Pak, betul, ya, biar heeh. tidak reaktif gitu kan. Gitu, Pak. Nah, menarik, Pak. Tadi kita ngomongin ada banyak soal baper-baper nih, Pak, ya. Mhm, Nah, kan kayak anak zaman sekarang tuh kayak baper tuh jadi istilah yang suka dimainin lah ya, mhm, "Jangan baperan lah," dan sebagainya. Tapi mhm, kadang kan di satu sisi kita tuh perlu kalau kita ngomongin baper bawa perasaan, kadang kan bawa perasaan itu adalah part dari empati mungkin, Pak, ya, sebetulnya ya. betul. Nah, mungkin dalam pengalaman Bapak menjadi leaders gitu, Pak, ya, gimana sih Pak untuk mengontrol kayak di mana kita tuh sedang berempati gitu Pak ya, di mana kita tuh tidak baper dalam arti yang negatif gitu. Ya. Nah itu mengontrol itu gimana sih Nah Pak? ini menarik nih gini, kalau masalah empati itu justru saya orang yang gampang tersentuh. Jadi gampang simpati gitu ya, Mmm, kalau ada orang kesusahan atau nggak usah kesusahan deh, ada orang ngebantu orang lain gitu, itu langsung, waduh amazing sekali gitu, kadang-kadang berkaca-kaca ngelihat itu gitu ya. Nah ini yang jadi sebenarnya kalau menurut saya empati dan baperan itu 2 hal yang sangat amat berbeda. oke. Gitu ya, sangat amat berbeda. Kalau baperan itu kan lebih lebih ke negatif kan, lebih ke negatif kan, segala sesuatunya tuh dipikirin dalam-dalam, kayaknya nusuk banget nih. Jadi akhirnya nggak ada solusi yang dipikirin, "Kenapa sih dia begitu? Begitu amat sih dia," gitu. Mmm, "Ah udahlah, nggak usah lah ngebantuin dia. Oh ini masalahnya berat amat sih, kan itu cuma gara-gara dia, ngapain sih gue ikut-ikut?" Nah itu kan baperan, mmm, gitu. Kan itu gara-gara dia, gue ke bawah-bawah nih segala macam. Nah itu akhirnya
nggak berpikir solusi kan, Iya. gitu. Nah, kalau empati itu kebalikan, ketika ada orang bercerita gitu kan, kita mesti nolongin nih, gitu. Oh, kita mesti ini lebih. Jadi kita nggak bawa ke perasaan kita, tapi ngebawa bagaimana kita bisa nolongin orang, Iya, bagaimana iya. kita bisa nyelesain masalah. That's Iya, iya. empathy gitu kan. Nah, itu yang kalau menurut saya sih 2 hal yang berbeda gitu ya. Paling simpel gini, kita ada lihat video gitu, misalnya orang, nolongin, orang gitu, apakah itu settingan, apakah itu, beneran gitu ya. Kalau yang baperan, wah begitu aja ditolongin, wah ini ya emang wajarlah itu nolongin orang, emang kewajiban. Nah, itu baperan tuh. Tapi kalau yang empati, ya keren tuh orang kayak begitu ya gitu. Gua kalau punya duit lebih mungkin kayak begitu juga nih. Nah, itu that's Iya. empati gitu. Nah, yang baperan tadi tuh kira-kira begitu. Oke, Mhm, Pak. mhm. Sip, Itu cukup my clear nih. definisi ya. Tapi cukup clear, Pak. Jadi kayak itu kalau saya sih lihat kalau anak-anak muda zaman sekarang Mhm, tuh mudah menggunakan istilah-istilah baru itu untuk iya, kayak memvalidasi sesuatu yang kayak yes, buat dia nggak enak, tapi buat dia nggak apa-apa nggak kok apa-apa, kayak gini ya, gitu heeh, kan. Itu mhm, menarik nih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka pakai kata baper ya dan terus ketemu ketemu term empati itu kan sama-sama membawa perasaan, bawa tapi gimana perasaan. membawa perasaan itu yang beda tadi Iya, kalau kata Pak iya, Heru, seru iya, banget. Oke, nah, mungkin Pak, kan mungkin kedewasaan Bapak pada titik ini tuh di-develop dari tahun ke tahun, Pak, ya, dari berbagai macam pengalaman udah dialami gitu. Nah, buat Bapak, dalam prosesnya itu untuk melatih itu gimana sih, Pak? Ada nggak sih kiat-kiat yang mungkin Bapak, biasa lakukan gitu? itu ini pertanyaan yang susah ya. Saya itu kan ya orangnya mengalir aja gitu ya, nggak ada kalau ditanya kiatnya apa ya, ya udah ya, tadi, semua, dibawa enjoy aja, dinikmati aja, jadi nggak balik lagi nggak baperan ya. Kiat-kiatnya sih sepertinya itu, harus selalu berpikir positif gitu. Apapun masalah, selalu berpikir positif gitu ya. Nah, ini yang mungkin cuma itu ya jalan Iya, satu-satunya iya. ya. Bukan berarti terus saya nggak pernah ada masalah, nggak pernah, down juga, pernah gitu ya, pernah gitu ya. Tapi, balik lagi setiap masalah ya kita, diskusikan ke orang yang kita percaya, orang yang lebih tua, apakah itu atasan, apakah itu teman yang kita anggap bisa membantu gitu ya. Nah, itu semua jadi ada jalan keluar tanpa harus kita, apa ya namanya, jadi kayak menikmati permasalahan gitu, jangan sampai ada satu orang yang, "Waduh masalah terus," gitu, nah itu yang kita jangan sampai kayak begitu. Nah, cuma jadi kiatnya sih itu, kalau saya cukup terbuka kepada orang-orang yang saya anggap layak gitu ya, untuk saya sharing gitu ya kalau ada masalah, sehingga tadi, segala sesuatu itu tidak lihat sebagai masalah, jadi challenge bagaimana menyelesaikannya, gitu. Iya sih. Jadi akhirnya juga kita nggak terlalu stres lah. Iya sih, Pak. Wah, menarik banget ya teman-teman dan penting banget ya kayak, bagaimana sebenarnya mengontrol emosi itu jadi penentu ya kalau Ya, saya lihat, Pak. ya, Jadi penentu kayak gimana kita bisa betah di kantor, mhm, gimana kita bisa betul, solve the problem dengan mindful gitu, Pak, mhm, ya. Menarik banget. Nah, mungkin satu lagi nih, Pak, pesan-pesan buat teman-teman IMG nih, Pak, ya, yang kita kan sekarang akan memasuki cycle RJPP baru nih, Pak, ya. Tentu mhm, nanti mungkin bakal banyak nih, iya, dinamikanya, kemudian banyak perubahan. iya, Perubahan itu kan biasanya syarat dengan adanya konflik, ada friksi gitu, Pak, ya. Nah, iya, mungkin boleh, Pak, ada pesan-pesan mungkin yang oke. bisa disampaikan buat Ya, teman-teman semua? eee, memang kalau kita lihat kondisi perusahaan, jujur saja kan AFG terbentuk untuk menyelesaikan problem, begitu ya, apakah di industri atau internal kita, gitu ya. Dengan berjalannya waktu, problem itu semakin kelihatan, gitu ya. Oke, Ternyata hidup di AFG itu tidak mudah, gitu ya. Ini organisasi besar yang tugasnya adalah solve the problem. Problemnya bukan kita yang create gitu, problemnya situ udah ada. iya, Kita cegah jangan semakin besar dan kita perbaiki, gitu ya. Beda kalau kita misalnya masuk ke satu environment yang di mana organisasinya sudah mapan, sudah baik, kita tinggal tinggal apa namanya, tinggal meneruskan, gitu ya. Ini AFG bener-bener start dari bukan dari nol, tapi dari negatif kalau saya bilang. Nah,
Dari titik itu, pertama ya kita mesti punya optimisme, punya tadi apa, pikir positif, ini bisa diperbaiki gitu. Nah tentunya butuh pengorbanan. Nah apa pengorbanannya ya tadi, mungkin kita perlu berpikir lebih keras, bekerja lebih keras, ber-teamwork lebih baik gitu, dan tadi semua itu dilakukan dengan ikhlas gitu ya. Jangan, "Aduh gue nyesel nih masuk KFG nih, aduh capek banget, aduh kayaknya nggak mungkin." Nah jangan gitu. Usaha itu kan ya udahlah kita lakukan sebaik-baiknya, hasilnya paling nggak udah dapat tadi, kalau kata ibu saya paling nggak udah dapat pahala. Iya. Berhasil atau nggak berhasil, itu tentu yang Maha Kuasa, tapi kita do the best gitu. Bisa do the best kayak apa? Ya tadi, kalau dijalankan dengan ikhlas, nggak ada baper-baperan, nggak ada gini, friksi pasti terjadi dan itu akan semakin runcing kalau itu udah dibawa ke hati. Dalam Udah mulai sakit hati, bahkan udah mulai dendam, itu kan udah nggak sehat. Dalam semua organisasi pasti ada masalah, tinggal bagaimana kita melihat masalah itu secara positif, gitu. Problem itu kan ada 2, jadi penghambat atau jadi challenge untuk maju lebih iya, besar, gitu. Dengan kita punya masalah, kalau orang-orang bilang itu kan ujian, kalau ini lulus ujian lu naik kelas, gitu. Bayangin kalau urusan di AFG itu selesai semua, ngebayangin AFG akan sebesar Himbara 5 tahun lagi, itu kita akan lihat, "Wis baby gua udah sukses nih." Jadi ngelihatnya kan begitu. Tapi kalau ngelihatnya, "Aduh ini masalah nggak beres-beres ya." Nah itu selesai gitu. Saya mengikuti benar apa yang terjadi di Bank Mandiri gitu ya. Mohon maaf kalau saya contohin Bank Mandiri gitu ya. 2000 Bank Mandiri merger, Mandiri saya join 2003 gitu dengan kondisi yang masih seadanya gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat sekarang 2025 dengan aset berapa, 3.000 triliun gitu ya, dengan profit di atas 40 triliun, kan kelihatannya indah. Tapi bayangin nggak, kita pernah ngelihat Bank Mandiri yang profitnya cuma 200 miliar gitu. Yang, ada problem kena 2006 ada problem, 2000 ada problem ya yang mereka turun jauh iya, gitu. Problemnya mungkin sama, anak perusahaannya Mansek bermasalah, aset manajemennya bermasalah gitu ya 2006. Tapi sekarang udah kayak 20 tahun kemudian orang ngelihatnya itu udah sesuatu yang luar biasa. Nah iya, kalau itu jadi target kita, ya masalah yang sekarang is a masalah, challenge kita untuk kita beresin gitu. Kalau kita lihat RJPP dalam waktu 5 tahun ke depan, profit kita yang sekarang 1 triliun, targetnya berapa? Udah 5 triliun tuh, iya, gitu. Itu udah luar biasa. Kita udah ada di liga BUMN besar, gitu. Nah, jadi buat apa kita berfriksi, buat apa kita berantem? Yang ada ya kita sama-sama kerjasama cari solusi. Berpikirnya adalah menyelesaikan, jangan melihat siapa yang salah dulu. iya, Oh yes ini problem, jalan keluarnya apa, gitu. Tapi kalau dimulai dengan, "Siapa nih yang salah nih?" Wah, gitu. Saya di rumah suka berantem sama istri saya tuh begitu nih, jadi cerita rumah tangga nih. Ketika anak sakit, itu istri saya langsung nyari-nyari, "Siapa yang nularin?" Gitu. Loh, terus saya tanya, "Emang kalau ketahuan yang nularin mau diapain?" Gitu. Mau dimarahin? Mau disuruh keluar? Mau disuruh nggak dikasih makan, yang kan nggak bisa juga, gitu. Daripada nyari siapa yang salah, yuk ke dokter atau pikirin bagaimana si sakit segera sembuh, gitu. Entah dikasih obat yang cukup, dikasih makan yang cukup, dikasih istirahat yang cukup, tugasnya dikerjain sama yang lain, gitu. iya, Akhirnya dia sembuh. Begitu dia sembuh kita lupa tuh sama siapa sih dulu yang nularin, udah nggak inget lagi, udah iya, udah nggak kepikiran lagi tuh, gitu. benar. Kalaupun nanti kita ada orang yang biarkan orang lain yang memang tugasnya itu bekerja, tapi tugas kita adalah bagaimana masalah ini selesai, gitu. Nah ini yang paling penting, gitu. Jadi balik lagi kalau ditanya RJP, yes kita start dari banyak masalah, tapi kita yuk sama-sama hilangkan friksi, hilangkan silo-silo sama-sama, karena nggak mungkin lah AFG tanpa legal bisa jalan, AFG tanpa keuangan bisa jalan, AFG tanpa HR bisa jalan, nggak mungkin, gitu. Nggak akan tumbuh besar. Ini semua skrup-skrup kecil yang jadi satu, kompak, ngelihat masalah sama-sama, cari solusi, gitu. Jangan cari siapa yang bikin masalah, cari solusi, solusinya dapat, dieksekusi.
Mudah-mudahan RJPP-nya bisa lebih bagus eksekusinya. Jadi hasilnya mungkin kita bisa ngelihat teman-teman yang muda paling nggak bisa punya cita-cita di IFG 5-10 tahun ke depan kita paling nggak sudah mendekati apa yang terjadi di industri keuangan lain di BUMN yang sudah bagus-bagus gitu. Balik lagi mereka juga semua dari problem dan bisa membaik. Nah, itu yang harusnya bisa kita lakukan. Nah, tadi satu lagi yang saya tekanin, please bekerja dengan ikhlas. Gitu. Kalau nggak ikhlas, mendingan nggak usah. Itu teman-teman. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Heru, seru banget obrolannya, dan nano seru banget, ada cerita Pak Heru tadi, terus juga banyak kisah-kisah insightful tentunya Pak ya. Dan mungkin itu tadi obrolan kita Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk insight-nya. Dan untuk teman-teman semua, pemirsa IFG Talk Podcast, jangan lupa untuk selalu menyaksikan IFG Talk Podcast di channel YouTube Indonesia Financial Group. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. IFG, Power to Progress.